Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian yang lalu agar mudah-mudahan kita semakin mengerti tentang kandungan yang ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La yastangkifa, ora nyegah atau ora wirang, ya takabaro tegese ora sombong, ora gumedhe wa nafalan ora wirang sapa almasihu masih Isa alladzi zantum kang nyono sapa sira ana Isa iku ilawan pangeran. Ora wirang ayakuna yen to ora ana sapa Isa an ayakuna yen saking yen to ana sapa Isa iku abdan kaula lahi maring Gusti Allah. Wal malaikatu lan ora sombong sapa malaikat al muqarrabun kan den para indallahi mung Gusti. Lae tangkipuna ora wirang. So malaikat ayakunu yen to malaikat abidan dadi kawula wa hadza utai wal malik iku men asal istrati saking luwe api-apike nusuli gunem dukira den sebut apa hadza liroti konola hadza liroti konola alamat yang jama kang nyono sapa ma'ana saat malaikat iku aliyatun pengenan au banat ngauta anae pangeran kama roda kaya nolak sapa Allah bima kae qoblahum sadurunge almaikum muqarrabun anasana ing atase wong nasori anasara ing atase wong kang nasrani azaimina kang nyono sapa dalika Isa ibn Allah almasudu ta kanthi karam iku kitab ngitopi wong Nasrani ya. Ayat ini Nabi Isa itu kan walaupun disangka diduga oleh orang-orang Nasrani sebagai Ibnullah, bahkan sebagai anak Allah. Ini kan pernah ada seorang kelompok ya di zaman Rasulullah itu Najran itu datang, dia mengatakan, hai Rasulullah, hai Muhammad, kamu kan nyacat, menjelekkan maksudnya. Dia mengakui kalau Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Tapi Rasul mengatakan Nabi Isa itu sebagai Allah, hamba Allah. Kan menurunkan derajat bagi orang Nasrani tadi. Tapi kata Rasulullah tidak tidak nyata, saya tidak merendahkan, memang hakikatnya Allah, dia hamba Allah, bukan Tuhan. Tetapi kan beda versi ya, keyakinan di Nasrani menganggap Tuhan, menganggap anak Tuhan. Jadi Rasulullah diberitahu kalau itu bukan anak Tuhan, tetapi itu hamba Allah. Sebagai mana Rasulullah ya, sama statusnya ya, bukan beda. Dan sini di ayat ini juga ditambahi malaikat. Juga ada yang mengatakan kalau malaikat ini bukan dianggap Tuhan oleh orang Nasrani, tapi oleh orang kufar Mekah ya. Sama-sama makhluknya tapi sama-sama dianggap Tuhan. Maka ini kalimat ini diatapkan, disambung, tetapi sama-sama dianggap Tuhan tapi beda kelompok gitu ya. Ya sama menguatkan kan gitu. Walaupun malaikat punya kekuatan ya sama, kedudukannya juga hamba Allah ya. Tidak dijadikan Tuhan, tetapi ada yang kelompok yang mengatakan malaikat Tuhan dijadikan sebagai putrinya Allah, kan juga keliru. Ini di ayat ini sama-sama
menjelaskan anggapan itu keliru ya. Dan mereka itu baik Nabi Isa maupun malaikat juga tidak sombong, tidak malu kalau mengatakan dia itu sebagai hamba Allah ya, bukan anak Allah, bukan sebagai Tuhan, bukan untuk disembah. Justru yang menganggap itu yang keliru. Wamayan nutasawang, waman nutasawang iku yastangkif wirang sapa anibata sing nyembah Allah wa ta'ala seman bahasa suruh mongko giring iman ilai maring pangonan kan bahasa suruhum mongko giring sapa iman ilai maring pangonan kan jaman khas besok akan digiring ya bila akhiratin akhir maksudnya diarahkan, dikumpulkan, diarahkan ke tempat yang dikehendaki Allah, yang jelas ya menjurusnya ke neraka ya, ke tempat yang dipersiapkan untuk menyiksa mereka. Itu maksudnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang malu mengatakan yang sebenarnya kan gitu. Tetapi apa yang dikatakan tidak sebenarnya, bahkan perkataan yang sesat kan gitu. Pamaladina onamu utai wong akeh amanu kami sepala amiluna ngelakon sepala asolihati amal soleh pira-pira amal soleh iku baya fi moko nuhoni Allah ing aladina ujuran berapa ganjaran aladina sawaba amalin pira-pira ganjarane amale wong akeh aladina wajib nambahi sapa Allah ing aladina min fajak anugerah main bala ainun ora ana mata iku ora ningali wala udun orang kuping iku samet ngurungake wala khotra orang kertek mojok ala kolbi bahasa entasi atine manusia. Maksudnya nanti orang-orang yang iman itu kan ya amal soleh ya itu nanti akan diberikan pahala, bahkan selain pahala standar ditambahi yang tidak tahu. Di sini disebutkan mala ainun ro'at wala udun samial wala khotor ala qalbas, maksudnya ya segala sesuatu yang tidak pernah dilihat mungkin diperlihatkan, yang tidak pernah diperdengarkan dan sebagainya. Bahkan mungkin di sana yang paling utama itu ditunjukkan zatnya Allah, itu yang paling utama, kenikmatan yang tidak ada bandingannya ya. Pokoknya ada yang ditunjukkan, ada yang tidak diberitahukan. Yang tidak rahasia itu adalah nanti yang sebagai tambahan kenikmatan yang ada di akhirat nanti, yang ada di surga. Nah, kepada orang yang beriman dan orang-orang senantiasa beramal soleh selama hidup di dunia ya. Tetapi yang perlu kita ketahui agak sulit ya secara praktis. Wong iman saja orang kadang-kadang masih tidak konsisten. Kalau fenomena di negara kita ini orang banyak yang korupsi. Orang mencuri itu kan pada waktu mencuri itu kan juga imannya hilang ya, karena walaupun mengakui mencuri itu haram, tapi dalam waktu menjalankan seakan-akan itu halal. Karena apa? Ya sudah diberitahu kok masih menjalankan kan gitu. Wa maladina utai akeh. Istangkapu kan nyegah sapa ladina utawi wirang sapa ladina wa takbaran gumedhe sapa ladina ibadah sang nyembah Gusti Allah iku fayu adzibuhum mongko nyesa sapa ladina adaban kang iman kang marake mulian gesing la wa utai adab benar. Kalau orang yang melanggar Allah, tidak beramal soleh, sombong dan tidak mau mencegah perbuatannya zat, orang kufur tidak dicegat malah dianjurkan, ya nanti balasannya di akhirat ya neraka ya. Yang jelas di akhirat, kalau di dunia ini walaupun orang kafir ya tidak pasti dia mesti tidak sukses. Di dunia ini bukan ukuran antara iman dengan tidak iman. Kalau iman sukses, kalau tidak iman tidak, bukan ukuran. Karena apa? Di dunia ini karena sudah dijatah oleh Allah
Orang akan sukses, orang akan tidak sukses. Makanya pas Nabi Ibrahim berdoa setelah membangun Ka'bah kan inginnya di Mekah itu orang-orang yang dapat rezeki, orang-orang yang beriman kan gitu. Kemudian dijawab oleh Allah, orang yang akan mendapat rezeki baik melimpah maupun tidak itu tidak hanya orang semuanya, karena yang membuat manusia itu Allah, ya sesuai dengan ketentuan Allah ya. Tidak bisa kita dikte, terserah Allah ya. Biar yang iman, biar yang tidak, selama hidup di dunia tetap akan mendapatkan rezeki dari Allah. Bahkan yang tidak iman mungkin yang sukses juga banyak kan gitu. Yang iman, yang tidak sukses juga banyak. Atau mungkin dibalik juga banyak. Makanya di dunia ini bukan balasan amal perbuatannya. Bagaimana kok kita berdoa? Ya doa kan bagian dari disuruh Allah ya. Disuruh oleh Allah. Tapi yang jelas hasil doa itu bukan balasan. Balasannya nanti di akhirat ya. Walaya jiduna orang nemu sapa alladzina lahum awadanya mintu sang ghaira salik ay ghaira tegesalnya walian ing kekasih ya bau kanula sapa wali ing ada anu sang aladi wa nasra ora ana kang nolong yang menakan nyegah nasir ing aladin minus adab. Jadi di akhirat juga tidak ada yang bisa menolong dari siksa dan tidak bisa menolak supaya tidak siksa. Jadi yang menolong juga tidak ada, yang menolak juga tidak punya bodyguard. Ya itu hanya hubungan dengan amal perbuatan selama di dunia. Yang utama adalah iman. Yang kedua, kalau orang muslim ya sholat. Kemudian berikutnya dan berikutnya ya. Ya nasu he para manusia. Koja ketemu teko insra apa burhanun hujah. Hujah tentu hujah mirab alik menasira wa utai burhan iku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang kan diberitahu ada burhan, ada hujah, yaitu berupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan janona insun alaikum nuran ing nur mubinan kamurta. Bayinan tegas wa utai nur iku Al-Qur'an. Di sini antara atap dan matu beda ya. Yang atap itu menjelaskan Quran, yang diatapi ada Rasul, tapi sama-sama apa namanya menjelaskan kepada umat manusia. Ada yang di depan itu burhan itu diartikan Rasulullah dan apa yang ditujukan kepada Rasulullah. Tapi di sini hanya diartikan Rasulullah SAW saja. Fa amaladina namun kau akeh. Amanu kami sama lebih layak Allah. Wakta somu lan tetanggang sapa lan bi karena iku fahiluhum. Maka ngelboake sapa bi rahmatin indana minusak Allah wa fadlin dan kautaman wayahdihim lan nuduhake sapa alladzi lahi maring agamane Allah siraton ing dalan tarikan kejalan mustaqim cecek utawa bener wa huwa utai siratal mustaqimah iku dinu Islam al-khamsah. Jadi orang-orang yang sudah di sini disebutkan orang-orang yang iman dan ya patuh terhadap syariat yang ditetapkan oleh Allah, yang nanti akan ditepakkan rahmat. Maksudnya ini di Al-Quran disebutkan isinya, tapi maksudnya adalah tempatnya. Misalkan di sini kan rahmat, tapi maksudnya surga. Kadang-kadang kita kan mengatakan sesuatu, kadang-kadang menyebutkan apa isinya, tapi maksudnya itu tempatnya gitu kan. Ini di sini disebutkan isinya rahmat, tapi maksudnya adalah tempatnya, yaitu surganya, bukan rahmatnya. Ya di dalam surga kan banyak rahmat, banyak nikmat dan sebagainya kan gitu. Kemudian wayahdim ilai siratal mustaqim, maksudnya ini juga begitu. Atapnya ini wayahdim, maksudnya orang yang diberikan hidayah. Jadi atapnya ini ada penyebab dari rahmat tadi. Orang yang diberikan hidayah akan beriman dan akan beramal soleh, akan menjalankan syariat. Endingnya dia akan mendapat rahmat, dia akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan diberikan kelebihan ya, fadl yang lebih mungkin saja kenikmatan yang lebih yang tidak pernah diduga sebelumnya. Ya tatunaka jauh hukum takon hukum sopo aladina ing sira fil kalati in maskala kul mucaoso Allah teko ikutikum awe keterangan sop hukum sapa insra fil kalatin kala imruun
lamun mati sapa wong siji marfu'un temafu ya palu kang bifiling kang fi'il ya yufasikan nafsi ing apa halaka rusak otomatis mata otomatis. Jadi ada seseorang meninggal ya. Hukum ini tentang hukum waris. Ini mru'un halaka. Lamun ana wong siji halaka tegese rusak, maksudnya ada seseorang yang meninggal. Lai sakare ana iku lahu maring umruun apa waladun anak kadhe anak ya. Bahkan juga tidak punya orang tua, wala walidun. Gak punya orang, wawa utai umruun iku akalatu aran kalalah. Jadi orang meninggal tidak punya anak dan tidak punya orang tua disebut kalalah istilahnya. Ilam yakun lamun ora ana iku lam walaulan iku maring umroon uktun utai dulun min abawaini saking wong tulur awabin. Jadi dia tidak punya anak, tidak punya tapi punya saudara, saudara seayah atau saudara seayah dan seibu. Falha moko uktun nisbuma tarok nisma bareng tarokan ninggal sapa akun tarokane huwa utai akun. Taroka ninggal umroon. Jadi kalau ada kalalah maksudnya seorang saudara laki-laki meninggal ya, yang wanita mendapatkan separuh ya. Wa ta'khun ailahu kadhalika mengkono abawaine atapin yarisa maris jami ama segan barat tak meninggal sepon. Jadi kalau yang meninggal itu yang laki, yang wanita saudara dapat separuh. Tapi kalau yang meninggal itu yang wanita, saudara laki-lakinya dapat semuanya kan gitu ya. Ilam yakun lamun orang laha marutun waladun wala. Kalau saudara wanitanya tadi tidak punya anak. Baingkan namun kalau iku laha. Maring utun waladun dakarun anak lanang fala saya mongko cici mudul lahu maring akun. Tadi kalau yang saudara perempuan tadi punya anak laki-laki ya tidak dapat apa-apa kan gitu. Au unsa falahu utawa punya anak wanita falahu akun ma utai barang fadola kang tura pema nasib saking bagiane unsa. Tadi kalau kalau punya anak wanita maka ya setelah diberikan anak tadi baru saudaranya dapat bagian. Jadi setelah diberikan anak wanita baru diberikan saudaranya gitu kan ya. Walau kana waktu duluwatun aku dola min umin, kalau saudara wanita dan saudara laki-laki seibu ya, fafardu asudus maka bagiannya adalah 1/6 ya. Kama kon mata kotaan fi awal surat seperti yang sudah dijelaskan di awal surat. Paingkanata mengkalamu ono tani saudara tadi ya, saudara wanita tadi isnaini loro. Fasoida maka pendur. Kalau saudara wanitanya 2 atau ke atas ya, lianaha ayat kunaza bi Jabir. Ayat ini kan turun kepada Jabir, yang Jabir itu pada waktu itu sakit dikunjungi oleh Rasulullah dan Abu Bakar ya. Pas dikunjungi itu dia semaput. Kemudian Rasulullah wudu, kemudian airnya wudu tadi diusapkan kepada Jabir, kemudian ngelilir ya. Benar, pas ngelilir tanya, ya Rasulullah saya ini kan punya harta ya. Nanti gimana kalau saya meninggal karena saya tidak punya orang tua dan saya tidak punya anak. Maka ayat inilah turun untuk menjelaskan masalah yang dialami oleh sahabat Jabir. Pakon mati sahabat Jabir, akhwati yang pura-pura dulur, pura-pura punya saudara perempuan. Falahuma maka iku maring akhwat 2 saudara wanita tadi asulusani mimatal, maka saudara wanita yang 2 tadi dapat
2/3 ya dari saudara laki-laki yang meninggal dunia. Maksudnya harta yang tinggal saudara laki-laki. Wa ingkang lamun warasa iku warasatu iku wadon saudara laki-laki rijan tegese wong lanang wanisa walidakari moko utahe iku prong-pro walidakari mengku maring wong lanang saudara lanang minum sang mislu hadil unsani utahe sepadane bagian wadon lur. Maksudnya kalau laki-laki itu kan maksudnya 2 kali ya. Misalkan barang itu dibagi 3 ya, yang 2 laki-laki, yang 1 wanita, itu maksudnya ini penjelasan begitu ya. Kalau laki-lakinya banyak, wanitanya banyak kan gitu ya. Yubai nomor waingkan lamun warasatu yubai nomor insyaallah lak masra syara dini mas pro syarat agama Islam li Allah tadilu sebab orang kesasar supaya kamu tidak kesasar. Maksudnya wallahu ta'ala jawab bikulisan kan jadi kalimun mudan. Maksudnya dijelaskan ini supaya ya dalam membagi tidak ngawur, karena sebelumnya ada ayat miros ini di zaman jahiliyah ya. Itu kalau ada suami yang meninggal itu ternyata harta suaminya itu dimiliki saudaranya. Istrinya tidak dapat apa-apa. Asalnya kan gitu. Wis dipek gitu aja. Zaman jahiliyah ya. Tapi perlu diketahui Allah juga menjelaskan ternyata hukum waris ini termasuk hukum yang termasuk dulu yang akhirnya tidak begitu dihiraukan manusia, karena di era sekarang ini kan orang sudah menggunakan model tidak seperti warisan, tapi model yang berlaku secara umum. Walaupun berlaku secara umum itu ya tidak sesuai dengan syariat agama. Itu realita ya. Ya agama itu lama-lama kan gitu ya. Sedikit demi sedikit orang tidak patuh kepada agama, dan lama-lama ya akan dianggap itu biasa, dan dianggap itu yang celaka, dianggap benar ya. Orang-orang yang tak tahu kan dianggap benar, kecuali yang tahu kan beda ya. Dan orang yang tahu juga lama-lama semakin sedikit, semakin berkurang. Karena apa? Yang menekuni agama ya berkurang. Hanya sebagai lip service saja. Akhir-akhir ini agama itu hanya ditunjukkan kalau dia tahu, tapi hanya menipu gitu yang banyak. Bukan untuk amalia, bukan untuk diamalkan supaya amalianya menjadi semakin baik. Hanya ditunjukkan kepada masyarakat, terutama kalau fenomena di negara kita ini kan untuk mengkamuflase, menipu ya, terutama kalau dalam hal pemilu kan begitu kadang-kadang ya. Ya tidak hanya itu, banyak hal yang ditunjukkan kepada masyarakat, walaupun hal itu yang ditunjukkan mungkin tidak 100% benar, tapi menguntungkan bagi orang yang menunjukkan tadi. Wa menisahkan saya al-mirasu warisan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu ala kulli syai'in alim. Syai'in itu termasuk ya warisan tadi yang ada di sini ya. Rawa ngriwayat sapa Syekhoni Syekh, maksudnya Bukhari Muslim an Barra saking sahabat ana satemene ayat iki mang tentang warisan tadi akhiru ayatin, akhir ayat nazala kan tumun ay minal faraid, saking pro hukum faraid. Jadi ayat ini turun terakhir tentang menjelaskan tentang hukum faraid. Setelah ini sudah tidak ada. Sampai di sini penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan apabila ada sedikit penjelasan yang kurang tepat, saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.